Video kali ini merupakan demonstrasi bagaimana Bapak Ibu guru memposting materi untuk ditampilkan pada peserta didik. Nah, setelah Bapak Ibu login pada aplikasi media didik sekolah masing-masing, halamannya pertama akan dijumpai seperti ini ya. Di sini ada namanya, di sini saya pakai akun demo media didik. Di sini nama Bapak Ibu, kemudian di sini ada pengumuman untuk Bapak Ibu, pengumuman-pengumuman yang masuk untuk Bapak Ibu, kemudian di sini materi yang Bapak Ibu buat, statistiknya, kemudian di sini juga statistik tugas dan tes yang Bapak Ibu buat, kemudian di sini ada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Jadi Bapak Ibu harus punya jadwal mengajar dulu sebelum bisa memposting materi atau tes atau tugas. Untuk mengatur jadwal mengajar itu caranya bisa menghubungi administrator aplikasi e-learningnya, atau kalau pengaturan jadwalnya dibuka oleh administrator, Bapak Ibu bisa mengatur sendiri melalui panel login di sini ya. Jika Bapak Ibu belum mempunyai jadwal mengajar, nanti di bagian atas ini akan diberikan informasi bahwa Bapak Ibu belum mempunyai jadwal mengajar. Untuk mengecek jadwal mengajar bisa diklik di sini, namanya, kemudian profile. Nah, di sini ada jadwal mengajar yang sudah ditambahkan. Nah, di sini ada tombol tambah di sini, berarti Bapak Ibu bisa menambah jadwal mengajarnya sendiri. Berarti pengaturannya diperbolehkan Bapak Ibu menambahkan jadwal mengajar sendiri. Jika tidak menjumpai tombol tambah ini, berarti Bapak Ibu belum diperbolehkan untuk mengatur jadwal sendiri. Harus menghubungi administrator media didik sekolah Bapak Ibu masing-masing. Oke, jika sudah seperti ini, sudah mempunyai jadwal mengajar, berikutnya menuju ke bagian sini ya, bagian menu, kemudian di sini ada pengumuman peserta didik, materi, tugas, tes, dan jadwal ruang. Saya akan menuju ke materi dulu di sini. Karena ini demo, di sini ada peringatannya ya. Kalau tidak dalam posisi demo, ini tidak ada. Jadi nanti diabaikan, pasti harusnya tidak ada tampilan peringatan seperti ini ya. Untuk kepentingan demo, materi tidak dapat dihapus. Nah, di sini adalah list materi yang Bapak Ibu buat. Jadi pembuatnya adalah Bapak Ibu, maka akan tampil di bagian sini. Ini adalah materi-materi yang Bapak Ibu buat. Kemudian cara menambahnya, klikkan sini tambah. Nah, maka akan dijumpai form seperti ini. Di sini pilih materinya apa, mata pelajarannya maksud saya, mata pelajaran yang diampu, yang mau di materi ini apa, mata pelajarannya, judulnya apa, misalkan judul materi seperti ini ya. Dan di sini adalah kontennya, konten materi itu apa. Misalkan saya tulis materi gini ya, untuk sementara dulu. Kemudian di sini ada opsi pilihan kelas. Nah, kelas yang akan ditampilkan materi ini tuh di kelas mana aja. Nah, ini kelasnya tampil sesuai dengan kelas mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, pada contoh ini ditujukan ke kelas ini ya, 12A. Kemudian di sini ada tanggal terbit. Tanggal terbit ini bukan terbit otomatis ya. Misalnya diklik di sini sekarang 26, saya klik 27, berarti harusnya besok tanggal 27 terbit otomatis. Nah, ini bukan begitu ya. Ini terbit otomatis ini, terbit ini maksudnya bukan
akan ditampilkan hanya sekedar informasi saja pada halaman detail materi nanti. Ya, bahwa materi ini diterbitkan pada tanggal sekian. Kalau mau otomatis itu tinggal dikosongkan saja seperti ini, nanti akan mengikuti kapan ini disimpan. Kemudian di sini kalau diperhatikan itu ada tanda merahnya ya. Tanda merah ini menandakan bahwa field ini wajib untuk diisi. Oke, di sini ada pilihan simpan dan terbitkan. Di sini ada simpan ke konsep. Kalau simpan ke konsep itu berarti nanti materinya belum tampil di peserta didik yang sesuai dengan kelas ini ya. Nah, kemudian di sini ada opsi bagian konten ini yang saya tekankan. Nah, di sini ada beberapa tombol di atasnya ini namanya beberapa fungsinya ya. Fungsi-fungsinya ada cukup banyak. Nah, kalau diklik di bawahnya di sini ada untuk mengatur beberapa pengaturan seperti bold, garis miring atau garis bawah atau list dan sebagainya atau tabel. Nah, yang biasanya sering banget Bapak Ibu pakai itu adalah yang menyisipkan file. Bagaimana sih menyisipkan file? Misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai file PDF atau doc gitu ya, yang udah Bapak Ibu tulis, kemudian pengen dibagikan aja nih filenya, nggak perlu nulis lagi di sini. Nah, itu caranya tinggal di sini saja. Misalnya, kalau tulis di sini ya, untuk materi bahasa Indonesia, silahkan download di sini. Ini ya. Nah, kita akan membuat tulisan di sini ini menjadi link supaya kalau diklik itu mengarah ke file yang Bapak Ibu upload. Nah, itu caranya tinggal ini di blok seperti ini, pakai mouse komputernya, blok seperti ini, kemudian klik yang ini, ikon sisipkan atau tautan, sunting tautan, klik aja. Kemudian di sini pilih tombol yang ini, tautan. Nah, maka akan keluar jendela seperti ini ya, manajemen file. Nah, di sini Bapak Ibu dapat mengupload materinya di sini. Di sini ada tombol plusnya, kemudian di sini ada bisa membuat folder atau mengupload berkas. Saya contohkan mengupload berkas ya. Saya mengupload PDF. Ya. Tutup saja. Nah, di sini akan sudah masuk, klik aja. Nah, di sini ada linknya yang mengarah ke file tersebut, kemudian simpan. Nah, ini menjadi link ya. Nah, menjadi link. Bapak Ibu bisa preview dulu seperti apa nanti hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau diklik nanti akan mendownload file yang Bapak Ibu buat. Nah, mohon diingat bahwa media didik ini filenya ini bersifat sementara kalau untuk yang diupload di sini ya. Misalkan Bapak Ibu sudah mengupload materi di sini, seperti yang saya tadi contohkan, file ini materinya. Nah, file ini akan otomatis dipindah ke tempat lain oleh sistem media didik dan dalam waktu jika sudah lebih dari 24 jam. Jadi nanti ini akan hilang, materinya akan hilang, tetapi link yang sudah disisipkan di sini, ini kan linknya tadi mengarah ke file ini ya. Kayak gini, file manager, files, kayak gini ya. Nah, ini nanti akan diupdate otomatis sesuai dengan link yang baru, otomatis. Jadi kalau besok Bapak Ibu lihat di sini,
filenya akan hilang, akan tidak ada. Karena memang media didik akan mengotomatiskan file yang diupload itu akan otomatis dipindah ke tempat lain. Tetapi yang sudah digunakan di sini, yang ini kan berarti sudah digunakan ya, sudah disisipkan ke materi, itu otomatis linknya ini akan diganti dengan link yang baru. Jadi siswa tidak kehilangan filenya, kalau mendownload juga masih bisa. Jadi harus file yang diupload itu harus digunakan pada kontennya, supaya linknya itu bisa digunakan lagi gitu. Nah, link materi yang diupload atau file-file yang diupload itu bisa digunakan lagi. Berikutnya, bagaimana cara menambahkan gambar ke dalam konten seperti ini. Caranya kurang lebih sama, klik aja yang ini untuk file, yang ini untuk gambar, yang ini untuk video. Nah, ini klik aja yang gambar. Sama seperti tadi caranya. Nah, kemudian tambahkan saja berkas yang baru. Gambarnya apa saja. Ya. Oh, terlalu besar filenya. Ini dibatasin 500 KB ya untuk setiap kali uploadnya. Ini aja deh. Nah, misalkan saya upload yang ini, tutup, sudah nih, sudah gambarnya sudah masuk, tinggal diklik saja, kemudian disimpan. Nah, maka akan tampil seperti ini gambarnya. Bagaimana kalau mengupload video? Nah, kalau video ini saya menyarankan untuk Bapak Ibu menguploadnya di YouTube supaya ukurannya itu tidak terbatas oleh YouTube. Di YouTube-nya kan tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu upload aja filenya di YouTube, cuman di private ya. Di private hanya yang mendapatkan link itu yang bisa mengakses link atau videonya begitu. Kalau memang materinya itu bersifat rahasia ya. Jadi hanya yang mendapatkan link itu yang bisa melihat atau menonton videonya. Misalkan saya ini salah satu video sebagai contoh, copy aja URL-nya, di copy. Oke, kemudian dipastekan saja. Oh maaf, dipastekan saja di sini, paste kayak gini. Udah, langsung simpan. Nah, maka akan otomatis tampil videonya. Begitu caranya. Nah, yang saya mau tekankan betul-betul karena kemarin kejadian banyak yang mengeluhkan file saya yang sudah diupload kok hilang, file materi saya kok sudah tidak ada lagi ketika besoknya dicek. Nah, itu yang sebelumnya saya informasikan bahwa file itu yang diupload pada sini, saya ulangi ya. Nah, itu akan otomatis dipindah oleh media didik ke tempat lain jika sudah lebih dari 24 jam. Jadi setelah upload ini Bapak Ibu, tunggu 24 jam nanti filenya ini memang akan dihapus atau dipindah. Tepatnya sih dipindah dari sini ke tempat lain, kemudian link yang sudah Bapak Ibu sematkan pada materi
bukan hanya di materi, tapi di materi, di pengumuman, di pesan, di tes. Nah, di soal-soal tes, yang penting sudah disertakan seperti ini, ada link yang mengarah ke file tersebut. Nah, itu akan otomatis linknya itu akan diperbarui dengan link yang baru. Jadi, peserta didiknya nanti tetap bisa mendownload, cuman Bapak Ibu tidak dapat lagi menjumpai filenya pada di sini. Di halaman manajemen filenya ini sudah tidak ada. Begitu ya. Karena itu memang sudah aturannya aplikasi media didik. Jadi Bapak Ibu harus file yang dibagikan harus disematkan seperti ini. Jangan lupa untuk disimpan dan terbitkan atau simpan ke konsep. Tidak masalah. Nah, kalau konsep akan ada tulisan seperti ini yang konsep. Kemudian bisa diklik detail dulu buat melihat hasilnya seperti apa sebelum diterbitkan. Jadi sebelum diterbitkan Bapak Ibu cek-cek dulu nih kira-kira sudah oke belum, tampilannya sudah oke atau belum. Kalau sudah baru dipublish begitu. Kalau Bapak Ibu mempublish atau terbitkan materi, itu semua peserta didik yang ada pada kelas ini, kelas sesuai materi yang diupload atau yang diterbitkan, itu akan mendapatkan notifikasi pada panelnya masing-masing bahwa Anda telah ada guru X atau Anda itu baru saja menerbitkan materi. Jadi mereka akan mendapatkan notifikasi bahwa Anda telah menerbitkan materi. Tidak hanya materi sih. Jadi semua di sini pengumuman, tes, itu semua jika Anda menerbitkan pengumuman, tes, materi, itu peserta didik target itu akan mendapatkan notifikasi. Jadi jangan takut kalau materinya itu tidak diketahui oleh siswa. Itu kalau sampai tidak terketahui itu benar-benar memang siswanya itu tidak melihat atau terlalu banyak materi, mungkin dia bingung gitu. Tapi harusnya terbaca semuanya karena di panelnya mereka itu ada notifikasi seperti ini bahwa ada materi yang baru diterbitkan, tes yang baru diterbitkan, nah, seperti ini. Ya, begitu ya. Semoga video ini dapat memperjelas Bapak Ibu dalam mengelola aplikasi media didik untuk mempermudah pembelajaran jarak jauhnya. Kami menyadari bahwa aplikasi ini masih begitu banyak kekurangannya. Kami akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menutup atau memperbarui aplikasi media didik ini supaya minimal banget kekurangan-kekurangannya. Baik, terima kasih. Saya Almazari. Sampai jumpa kembali.